Kasus fisioterapi yang memang tidak bisa di-cover lagi, Dok. Jadi contohnya pasien-pasien yang hemiplegia atau kelemahan separuh badan oleh karena stroke. Untuk tandanya sendiri biasanya sudah bisa dilihat atau diketahui itu di usia sekitar 1 tahunan. Iya, jadi sudah dari 1 tahunan itu sudah bisa dilihat. Misalkan nih anaknya kalau dipanggil-panggil nggak noleh atau cuek anaknya gitu ya. Seperti apa terapi-terapi yang bisa dilakukan di rumah oleh pasien itu sendiri ya, tanpa panduan langsung dari fisioterapis ya, dan kasus apa sebenarnya yang bisa dilakukan sendiri di rumah untuk terapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel YouTube RSN Tuban di segmen Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Oke. Wah, kembali lagi di Nukleus Podcast bersama saya Dr. Abde. Di bulan Ramadan ini kita akhirnya kembali lagi di studio untuk melakukan podcast. Nah, kira-kira pagi ini dengan siapa ya podcastnya? Kali ini kita akan kedatangan bukan satu narasumber atau satu tamu, tapi dua teman-teman ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan kedatangan fisioterapi dan okupasi terapis. Nah ini mungkin nanti teman-teman akan banyak dapat insight, banyak dapat ilmu dari teman-teman fisioterapi dan okupasi ini ya. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut Fisio Andi Hamid Junior dan Lilis Ahya Soleha STRK. Ini saya panggil Mas Andi dan Mbak Lilis. Oke, selamat pagi Mbak Lilis dan Mas Andi. Selamat pagi, Dokter. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasa. Barangkali Mas Andi libur, oh enggak ya, Mbak Lilis yang libur. Oke. Mungkin sebelum kita mulai lebih panjang, bisa perkenalan sedikit, nama, terus di RSNU sudah sejak kapan, dan alamatnya di mana mungkin. Monggo, diperkenalkan terlebih dahulu. Dari Mas Andi dulu, monggo. Oke, baik, perkenalkan dengan saya fisioterapis Andi. Saya asli dari Tuban. Tempat tinggal saya di Widengan atau biasa orang untuk gampangnya biasanya di Perumnas Tasikmalaya Tuban. Saya untuk di RSNU Tuban sudah selama kurang lebih 1 tahun ini. Tahun. Gitu dong. Silakan Mbak Lilis. Saya Lilis. Saya sebagai terapi okupasi di RSNU Tuban. Saat ini saya sudah bekerja di RSNU sejak 1 tahun ya. Sejak 1 tahun yang lalu. Saya saat ini bertempat tinggal di Kutorjo, Tuban juga, iya. Berarti Tuban Pride semua ini ya? Iya, Tuban Pride. Oke, kita semuanya asli Tuban. Kalau kita bicara tentang rehab medik ini menarik ya, karena memang rehab medik ini memang sebagai unit atau poliklinik penunjang, tetapi ini bisa mencakup banyak sekali poli induk ya, ada poli anak, bisa poli ortopedi, poli saraf dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga teman-teman Nukleus Podcast di luar sana banyak yang belum tahu sebenarnya rehab ini cakupannya apa saja dan sebenarnya ada berapa banyak orangnya di RSNU. Mungkin dari Mas Andi, sebenarnya tim rehab medik RSNU itu ada berapa orang dan bagaimana ininya pembagian terapisnya? Oke. Baik, Dokter Abde, untuk pertanyaannya, dari tim rehabilitasi medik RSNU Tuban sendiri berjumlah 8 orang timnya. 8 orang. 8 orang ditambah 1 spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Jadi ada dokter spesialisnya 1, kemudian terbagi terapis-terapisnya menjadi 3 terapis. Ada fisioterapis, ada okupasi terapis, kemudian ada terapis bicara. Ya. Oke, ini Mas Andi sendiri di bagian? Kalau saya dari fisioterapis. Fisioterapisnya. Mbak Lilis? Saya dari terapi okupasinya. Iya. Terapi okupasi. Berarti ada lagi 1 terapi bicara. Nah, kita ngomong fisioterapi dulu. Kalau jangkauannya dari fisioterapi yang mungkin berbeda dari okupasi maupun dari terapi bicara itu seperti apa? Mas Andi mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Oke, baik Dokter Abde.
dari segi fisioterapi sendiri itu menangani cukup banyak kasus atau cukup banyak bisa kita bilang pembagian kasus atau stase gitu seperti ya. Jadi mulai dari yang biasa atau umum sekali itu pada masalah muskuloskeletal atau neuromuskular. Jadi permasalahan saraf, otot, sendi. Nah, seperti itu. Tapi untuk khususnya fisioterapis pun juga bisa menangani kasus-kasus pada anak, gangguan nafas, gangguan jantung, kemudian lebih juga ada pendekatan kita ke sport injury. Nah, seperti itu, Dokter. Oke. Kalau Mbak Lili sendiri di okupasi ya. Itu seperti apa jangkauannya dan pasiennya apa aja biasanya? Kalau untuk okupasi terapi sendiri sebetulnya bisa di semua usia ya dok ya, bisa dari anak-anak, dewasa maupun lansia kayak gitu ya, tergantung dengan keluhan dari pasiennya itu sendiri. Nah kalau untuk okupasi sendiri dia nanti bertujuannya untuk kehidupan sehari-harinya gitu ya, mengembalikan dia ke kehidupan sehari-harinya. Misalkan nih pasien stroke atau ya pasien stroke untuk belajar makan kembali, terus bagaimana dia menulis gitu, bagaimana terus nanti kalau anak-anak nanti dengan gangguan perilaku, bagaimana dia bisa bersekolah, bagaimana dia bisa berperilaku yang baik ya gitu. Yang bisa diterima seperti itu. Wah, berarti sebenarnya di rehab medik ini mau di rehab fisioterapi sendiri, okupasi maupun terapi bicara sebenarnya juga bukan melulu kalau okupasi dan terapi itu untuk anak maupun fisio juga untuk dewasa ya, jadi semuanya terjangkau ya. Kalau dari okupasi sendiri yang banyak ditangani di RSN itu sebenarnya di Kabupaten Tuban ya khususnya, itu kasus apa sebenarnya Mbak Lilis? Kalau untuk saat ini mungkin yang paling banyak ditangani adalah kasus-kasus dengan gangguan perilaku maupun dengan keterlambatan bicara kayak gitu ya. Apalagi kan ini pasca Covid ya, gitu biasanya anak-anak dengan keterlambatan berbicara akhirnya meningkat gitu karena mungkin kurangnya stimulasi di luar rumah seperti itu. Oh. Jadi memang faktor setelah Covid ya. Iya, lebih faktor, banyaknya. Gadget ya sekarang ya. Nah, ini bisa jadi pesan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah ya, untuk lebih memperhatikan putra-putrinya. Jadi tidak sampai biasanya di speech delay ya maupun gangguan motorik lainnya ya gitu. Nah, kalau dari fisioterapi sendiri, kalau kasus terbanyaknya yang sering ditangani di RSNU di Kabupaten Tuban apa sebenarnya Mas Andi? Oke, dokter. Di RSNU sendiri kebanyakan atau prevalensi kasus-kasus pasien yang ditangani kebanyakan sih lansia, Dok. Lansia, banyak sekali pasien-pasien lansia dan juga anak khususnya. Tapi untuk kasus-kasus dewasa, remaja dewasa itu juga ada, cuman lebih banyaknya justru lebih ke lansia dan justru lebih ke anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang seperti telat berjalan. Nah, seperti itu. Tapi untuk lansia biasa. Jadi kalau sudah berusia, pengapuran bagian sendi lutut, pinggang, leher dan semacamnya. Seperti itu sih, Dok. Oke. Jadi sih memang pasiennya juga termasuk yang paling banyak juga ya, karena bisa menampung pasien-pasien dari poliklinik lain. Iya. Nah, kalau kita ngomong kan pasien di Tuban itu juga terutama di rumah sakit itu mungkin mayoritas juga pasien BPJS ya, yang dilayani di rehab medik. Kalau dari pelayanan pasien BPJS sendiri sebenarnya untuk ranahnya atau yang bisa dikerjakan sekarang di fisioterapi itu sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan kasus-kasus yang terbanyak dan yang sering terjadi ya, Mas Andi. Oke, baik dokter. Untuk kasus-kasus yang ditangani yang bisa dilayani menggunakan asuransi BPJS itu yang awam sekali itu biasanya di low back pain atau nyeri punggung bawah. Nah, seperti itu. Kemudian ada pengapuran atau osteoartritis pada lutut, pada leher, itu cukup banyak sekali, sekitar ya bisa dibilang 70-80% pasien kita mengalami kasus-kasus tersebut. Itu untuk pasien yang dewasa, dokter. Untuk pasien anak-anak kebanyakan memang karena ya kembali lagi kita berkolaborasi sama seperti okupasi terapis, kasus-kasusnya biasanya motor delay atau memang keterlambatan tumbuh kembang, itu cukup banyak sekali di RSNU. Itu dan juga sekarang juga ada ini dokter, tambahan atau
biasanya pasien-pasien sekarang itu kan cukup banyak event-event olahraga. Nah, seperti lari. Nah, sekarang kan hype banget. Nah, biasanya lari, sepak bola seperti itu kan juga kalau tidak proper dalam pemanasan, pendinginan akan terjadi cedera. Nah, cukup banyak juga pasien yang datang ke poliklinik kami itu juga dalam kasus-kasus cedera olahraga seperti itu. Nah, itu pun juga bisa ya dengan BPJS ya. Bisa. Nah, iya ngomong-ngomong masalah olahraga ini juga bukan melulu penyakit yang kronis ya, tetapi juga penyakit yang berhubungan dengan sport injury. Apalagi sekarang memang lagi hype ya, lari, bersepeda, renang maupun olahraga lainnya lah. Sekarang orang-orang lagi mungkin puasa tetap ada bahkan walaupun puasa ya. Kalau dari sisi sport injury sendiri sebenarnya bagaimana penanganan pertamanya yang bisa dilakukan? Mungkin kan kebanyakan misal dia sedang lari, Mas Andi ya, tiba-tiba dia anggaplah kepleset ya atau terjatuh, seleo gitu. Sebenarnya kalau dari pertolongan pertamanya apa sebenarnya yang perlu dilakukan dan diperhatikan, Mas Andi? Oke, baik. Untuk penanganan dari cedera akut atau cedera yang baru saja terjadi, itu biasanya kita ada metode price. Jadi harus kita proteksi dulu, kita hindari apabila terjadi di lapangan. Berarti dia harus menepi dulu seperti itu. Jadi pertama menepi atau proteksi itu tadi sendiri. Kemudian bisa kita berikan icing atau kompres es. Nah, untuk mengurangi gejala nyeri dan bengkaknya. Kemudian kita bisa berikan kompresi menggunakan bandage atau elastis, perban elastis seperti itu untuk menjaga kestabilan sendinya kembali yang terjadi seperti keseleo seperti itu. Kemudian terakhir diistirahatkan dengan dielevasi atau dinaikkan kakinya, diganjal di bawahnya supaya darahnya kembali lagi ke jantung supaya mengurangi bengkaknya gitu, Dok. Oke, berarti memang sebenarnya itu hal tersebut bisa ya untuk dilakukan di orang-orang sekitar. Betul. Untuk menolong. Nah, itu kan yang perlu diedukasikan ke teman-teman Nukleus Podcast. Jadi nggak usah bingung loh aku harus ngapain. Harus ditepikan dan nanti dibandage, nanti diangkat. Itu berarti sangat bisa ya untuk nanti mungkin kita bisa bikin video edukasi juga ya terkait sport injury itu, karena memang sekarang lagi hype sekali olahraga, di mana-mana ngadakan run. Betul. Mungkin nanti ada Tuban maraton ya, bukan update maraton ya, Tuban maraton. Nah, itu mungkin akan terjadi juga ya. Iya dong. Itu. Kalau dari Mbak Lilis, dari okupasi sendiri sebenarnya biasanya itu terjadinya atau kasusnya itu dimulai umur berapa? Yang apakah memang dari bayi atau memang hanya usia tertentu atau dewasa seperti itu, Mbak Lilis? Kalau untuk kasusnya sendiri itu sebenarnya sudah ada dari bayi, sudah bisa ya dideteksi kayak gitu ya. Misalkan bayi yang baru lahir gitu ya, dia ternyata ada gangguan di tangannya gitu ya, mungkin karena waktu proses kelahiran ada luka atau misalkan ada kayak cedera gitu, akhirnya menyebabkan bayinya itu nggak bisa ngangkat tangan atau misalkan kepalanya agak miring gini ya, kan sempet ada ya kayak gitu. Nah, itu sebetulnya sudah bisa diterapi gitu ya dengan distimulasi kayak gitu. Selain itu juga selain di okupasi ada juga yang di terapi wicara kayak gitu ya. Apabila bayi-bayi itu mengalami gangguan makan atau menyusu biasanya gitu ya. Ada beberapa bayi yang dia mungkin lahirnya prematur atau belum cukup bulan, dia lahir dengan kondisi mungkin kecil atau misalkan lagi adalah dia lemah gitu. Nah, biasanya kan dia berpengaruh juga di menyusunya gitu. Nah, nanti terapi wicara akan membantu untuk menstimulasi bagaimana bayi-bayi ini bisa menyusu dengan baik kayak gitu. Jadi nutrisinya nggak terganggu juga. Gitu. Nah, ini juga insight bagus ya buat ibu-ibu. Memang kelainan pada anak kan tidak bisa dicegah ya. Ketika itu terjadi berarti sangat bisa dilakukan untuk dilakukan pemeriksaan dulu ya di poli anak. Nanti akan dirujuk ke poli rehab medik. Kalau batas sendiri sebenarnya. Ini kita ngomong anak-anak ya Mbak Lilis ya. Sebenarnya terapi wicara maupun okupasi sendiri, apakah ada batas waktu
atau batas umur ya, ini dari sisi BPJS mungkin ya, untuk terapi di okupasi maupun wicara. Iya, kalau untuk batas sendiri itu terkait dengan peraturan BPJS saat ini dibatasi hanya sampai usia 7 tahun saja. 7 tahun. Kayak gitu ya. Jadi anak usia 0 sampai 7 tahun itu 0 sampai kurang dari 7 tahun, misalkan 6 tahun 11 bulan nih masih bisa mendapatkan terapi di rehab medik menggunakan BPJS. Tetapi kalau untuk anak di usia di atas 7 tahun sayangnya sudah tidak bisa di cover menggunakan BPJS, sehingga mungkin ada opsi lain gitu, misalkan dengan pengambilan paket terapi kayak gitu ya, karena di RSNU juga ini menyediakan paket-paket terapi untuk anak-anak di atas usia 7 tahun seperti itu dengan harga yang lebih terjangkau. Iya. Jadi memang sudah ada aturan dari kolegium juga ya, dari kolegium KFR memang dengan usia sekian. Lalu jika melebihi dan masih butuh terapi, sangat bisa diedukasi untuk memang memakai istilahnya paket mandiri. Nah, mungkin kalau paket mandirinya sendiri sebenarnya seperti apa isinya paketnya tuh, apa aja terapinya dan berapa kali sebenarnya Mbak Lilis? Kalau untuk paket mandirinya itu biasanya terdiri dari konsultasi dari dokter rehab, terus juga ada terapi wicara, terus juga ada lagi terapi okupasi. Nah, nanti untuk berapa banyaknya dapat itu nanti tergantung dengan dokternya menyarankan berapa kali terapi wicara atau berapa kali okupasi terapi gitu. Oh, wah ini juga menarik ya, berarti bisa ya memilih paket semisal memang dia butuhnya hanya okupasi, itu pun juga bisa ya. Bisa. Mau memang okupasi plus wicara juga bisa. Tergantung advice dari dokter rehabnya. Iya. Oh, kalau dari fisioterapi sendiri mungkin ada juga Mas Andi paket-paket yang mungkin di luar pasien BPJS maupun dari kebijakan-kebijakan BPJS yang sudah tidak bisa di cover ya mungkin ya. Ada paket-paket juga atau enggak ya? Oke. Dari peraturan BPJS terbaru sendiri juga ada kasus fisioterapi yang memang tidak bisa di cover lagi, Dok. Jadi contohnya pasien-pasien yang hemiplegia atau kelemahan separuh badan oleh karena stroke. Nah, itu untuk kasus-kasus stroke sendiri itu hanya batas maksimalnya hari H dia terkena serangan sampai 3 bulan. Oke, 3 bulan. Seperti itu untuk yang diatur dari BPJS. Nah, tapi di RSNU sendiri itu menyediakan juga paket untuk pasien-pasien dewasa yang mengalami stroke itu sendiri yang sudah lebih dari 3 bulan dan memang membutuhkan fisioterapi lanjutan, itu memang juga ada paketnya sendiri. Nah, seperti itu, Dok. Oh, berarti juga banyak juga ya kasusnya ya, yang istilahnya sudah tidak bisa ya. Itu jadi memang ini ada kebijakan tersendiri karena berdasarkan kolegium ya dari kedokteran fisik dan rehabilitasi mediknya. Jadi memang ini akhirnya membuat kita gimana ya biar tetap pasien-pasien ini bisa mendapatkan terapi lanjutan ya. Begitu. Tetapi kalau memang sudah tidak membutuhkan dan bisa dikembalikan ke FKTP, juga ada ini ya kayak forumnya kalau tidak salah ya, yang membutuhkan terapi itu juga bisa ya. Kalau dari Mbak Lilis sendiri, nah ini kita bicara pasien anak lagi ya, mungkin sangat banyak pasien-pasien dengan kasus speech delay karena kita gangguan misalnya berbicara ya pada anak pasca COVID ini, terutama dengan penyebab utama salah satunya adalah gadget. Sebenarnya kalau tandanya yang mungkin bisa di-share ke teman-teman, ke ibu-ibu di luar sana, anak speech delay ini bisa diketahui dari umur berapa atau sebenarnya seperti apa biasanya tandanya? Bisa dijelaskan sedikit? Oke, untuk tandanya sendiri biasanya sudah bisa dilihat atau diketahui itu di usia sekitar 1 tahunan. 1 tahun. Iya, jadi sudah dari 1 tahunan itu sudah bisa dilihat. Misalkan nih anaknya kalau dipanggil-panggil nggak noleh atau cuek anaknya gitu ya. Jadi sudah dipanggil-panggil, sudah diketok-ketok itu kadang anaknya
masih asik sendiri, masih suka main gadget atau mungkin kayak nonton TV, terus juga kalau misalkan pas main di luar gitu ya, dia lari gitu, dipanggil nggak noleh gitu. Nah itu bisa jadi salah satu tandanya. Nah selain itu juga bisa dilihat dari kontak matanya, gitu ya. Biasanya kalau anak usia 1 tahun itu dia sudah mau menatap orang tuanya, bisa mempertahankan kontak mata dengan orang lain. Tetapi anak-anak mungkin yang dengan gangguan bicara itu dia cenderung matanya ini kemana-mana gitu, nggak mau melihat orang atau misalkan kayak cuek gitu. Terus bisa lagi biasanya ini yang sudah paling kelihatan ya, usia 1 atau 1,5 tahun itu masih belum ada kata yang keluar, entah mama papa, entah mau minta susu atau yang lainnya gitu, misalkan ya cucu. Biasanya kalau nggak gitu mama papa itu masih belum keluar. Nah ini bisa jadi salah satu tanda kalau anak itu mengalami gangguan bicara gitu. Jadi sudah bisa dilihat di awal gitu. Kalau sudah ada tanda seperti itu bisa segera dikonsultasikan ya ke dokter spesialis anak. Kalau Mas Andi sendiri ini menarik ya, jadi terapi itu kan ketika kita ke polirehab, diterapi nih di polirehab. Nah mungkin terapinya ada yang bisa dilakukan di rumah. Nah sebenarnya apa aja atau seperti apa terapi-terapi yang bisa dilakukan di rumah oleh pasien itu sendiri ya, tanpa panduan langsung dari fisioterapis ya, dan kasus apa sebenarnya yang bisa dilakukan sendiri di rumah untuk terapinya? Sebenarnya seperti ini dok. Jadi apabila pasien atau seseorang itu mengalami cedera, biasanya sih cedera olahraga ya, lebih banyak sekali, atau memang cedera jatuh seperti itu. Nah, memang kalau dalam ibaratnya dalam 3 hari saja, kemudian dia awal itu kemudian sampai 3 hari itu sudah mendingan, itu sebaiknya memang sudah bisa untuk dilakukan aktivitas atau memang latihan fisik di rumah. Nah seperti itu, jadi bisa latihan penguatan, kemudian stretching apabila ada ketegangan otot, itu bisa dilakukan di rumah sendiri sebenarnya gitu. Tapi kalau kita sudah istirahatkan 3 hari, sudah kita gerak-gerakkan, sudah kita latihan dilakukan di rumah, kok masih dia juga terasa sakit sekali, nah artinya memang itu harus indikasi bahwa harus dibawakan ke profesional atau ke fisioterapis terdekat atau ke poliklinik kita di RSNU Tuban, seperti itu. Oh ya, berarti memang melihat kasusnya dulu ya, apakah ini harus dilakukan di rumah sakit atau di praktek fisioterapi atau bisa dilakukan di rumah ya. Iya. Kalau kita ngomong kasus-kasus menarik dan yang tidak terlupakan, sudah setahun pasti kan juga sudah berpuluh bahkan beratus pasien ya. Kalau dari Mbak Lili sendiri, pengalaman atau kasus menarik apa yang pernah ditangani selama di RSNU? Bisa pasiennya mungkin lari-lari terus dia sambil begejekan terus akhirnya ndak kelar-kelar, atau mungkin kasusnya sendiri yang unik yang belum Mbak Lili temui selama ini, pengalaman paling tidak terlupakan sih sebenarnya. Oke, kalau untuk pengalaman banyak ya sebetulnya ya dok ya, tapi salah satunya mungkin yang paling sering itu anaknya aktif nih gitu ya, dia suka lari-larian. Nah itu pernah dia lari dari lantai 1 sampai lantai 2 gedung Tamir. Iya, kan itu sebelahnya, depannya kan ada tangga tuh. Nah dia lari ke sana dari rehab, dia lari naik ke atas sampai ke lantai 2. Nah itu kan harus dikejar tuh, karena kan kalau nggak mungkin kalau nggak dikejar nanti anaknya hilang apa gimana kan. Berapa kali? Nggak tahu ya, tapi pernah beberapa kali kayak gitu. Iya. Dia naik turun 5 kali lumayan itu. Aduh, iya, betul. Yang kejar, kalau anaknya mungkin nggak kerasa. Oke, terus juga pernah ada bayi yang mungkin belum 1 bulan, itu juga bayi belum 1 bulan, jadi bayinya masih merah ya gitu. Nah itu juga pernah diterapi. Nah itu jadi salah satu pengalaman yang mungkin belum pernah saya dapatkan di sebelum-sebelumnya. Kalau boleh tahu kasus apa itu bayi? Kasusnya itu namanya Erb's palsy atau mungkin Erb's palsy atau mungkin kelemahan di salah satu tangannya. Ya, lengan. Iya, di lengannya. Jadi bayinya itu akhirnya
lengannya nggak bisa diangkat. Gitu, jadi lemes gitu aja gitu. Kalau nggak diterapi kan nanti akan seperti itu terus. Itu diterapinya selama apa? Berapa lama maksudnya? Berapa lamanya? Kalau untuk terapinya itu sendiri kurang lebih mungkin 2 bulan ya. 2 bulan 2 bulanan ya? dengan frekuensi terapi 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Iya, 2 atau 3 bulan gitu. Itu menarik ya. Jadi kasusnya memang bisa dibilang mungkin ya cukup jarang ya observasi di Tuban, tapi ternyata ya ada ya. Gitu. Kalau Mas Andi nih, ini kasus fisioterapi maupun itu sport injury ataupun yang lain, apa nih kasus menarik atau pengalaman tidak terlupakan nih selama di RSNU? Oke. Ada satu kasus menarik, Dok. Ini sebenarnya kasus termasuk langka di Indonesia juga. Kemudian kemarin di RSNU itu ada kasus itu kita temukan. Itu ada namanya diagnosisnya dari dokter rehab medik itu Duchenne muscular dystrophy atau kelemahan otot itu yang bertahap. Jadi dia ibaratnya tidak ada cedera, tidak jatuh, tapi ototnya lama-kelamaan mengecil atau menyusut. Nah, seperti itu, Dok. Ini masuk kongenital dia? Ya, betul sekali. Ya. Tapi ketahuannya agak terlambat. Jadi sebenarnya sudah bisa diketahui dari kecil, dari usia TK misalkan 5 tahun seperti 5 itu. tahun. Ya, tapi mungkin ada keterbatasan oleh orang tua juga dan mungkin layanan kesehatan lainnya. Akhirnya baru ketahuan dia setelah SMA. Pas dia masuk kuliah, nah itu baru ketahuan, Dok. Mau 20 tahun? Iya, betul. Akhirnya? Nah, jadi yang terlihat sekali itu dia berjalannya itu tidak menggunakan otot pahanya atau otot panggulnya, flexor hipnya, tapi menggunakan betisnya atau otot gastroknya. Jadi dia jalannya menjinjit. Jadi tidak kuat mengangkat kakinya atau pahanya, tapi justru dia menjinjitkan kakinya. Seperti itu. Terus akhirnya progres ininya terapisnya sampai sekarang masih? Sekarang masih. Sekarang masih. Ini baru berjalan sekitar kurang lebih 1 bulan, Dok. 1 bulan kita tangani. Dia gejalanya seperti ini. Jadi ibunya atau orang tua dari pasien itu baru tahu atau kok melihat anaknya, kaki anak saya kok semakin mengecil ya. Nah, awalnya itu dikasih tahu atau dia periksa ke beberapa tenaga kesehatan seperti itu, dibilangnya ini gangguan nutrisi. Nah, karena dulu mungkin masih kecil ya, Dok ya. Nah, tapi kok sudah sampai dewasa kok masih dibilang gangguan nutrisi, sedangkan kata ibunya saya sudah cukupin nutrisi hariannya, segala macam makanannya, makanan sehat dan segala macam, tapi kok kaki anak saya masih mengecil. Nah, seperti itu. Kemarin akhirnya kami dapat rujukan dari Vaskes pertama, kemudian dari poli ortopedik kemarin, dari ortopedik, dari ortopedik, kemudian mengirim ke poli kami di rehab medik, kemudian diperiksa oleh dokter spesialis KFR atau dokter rehab medik, kemudian ternyata ditemukan kasus tersebut, jadi muscular dystrophy namanya. Gitu. Wah, ini juga kasus yang tidak umum ya? Ya, cukup langka sekali di Indonesia pun juga sedikit. Wah, di Tuban ada dan kebetulan Mas Andi juga menangani itu ya pasien terapi itu ya. Oke. Ini cukup menarik ya, sebenarnya sangat banyak sekali yang bisa dibahas ya di Rehab karena itu kita baru beberapa kasus yang kita bahas tadi, tapi memang karena keterbatasan waktu. Tapi kalau teman-teman atau orang-orang di luar sana ingin periksa atau ingin terapi nih di Rehab Medik, kapan sih bisa bertemu Mbak Lilis, bertemu Mas Andi di RSNU? Kapan Mbak Lilis jam prakteknya di RSNU? Oke, kalau untuk jam prakteknya sendiri sebetulnya kami buka dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jam 7 pagi sampai jam 9 malam, hari Senin sampai Sabtu, full ya. Oke, jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau terapi ya, mau itu terapi bicara, okupasi maupun fisioterapi itu sendiri, bisa ke Rumah Sakit NU Tuban di hari Senin sampai dengan Sabtu ya, jam 7 sampai jam 9 malam. Oke. Ini terakhir Mas Andi. Kesan pesannya untuk RSNU maupun untuk Poli Rehab ke depannya
seperti apa. Ini tentu juga Mbak Lilis. Oke. Iya, mungkin selama di RSNU dan untuk harapannya ke depannya seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Rumah sakit NU Tuban sendiri, menurut saya di pengalaman saya selama bekerja kurang lebih 1 tahun ini, rumah sakit yang sangat kreatif dan inovatif sekali dibandingkan rumah sakit lain di Tuban. Kreatif, totalitas sekali, betul. Dalam menjalankan pelayanan kesehatan tentunya ke masyarakat dan di acara-acara yang lainnya juga. Seperti kemarin HUT di RSNU Tuban ada acara running. Nah, keren sekali. Keren sekali, Ya. gitu ya. Kalau Mbak Lilis, gimana nih selama 1 tahun juga ya di RSNU yang dirasakan kesan pesannya dan harapannya ke depan seperti apa? Kalau untuk kesannya banyak ya, mungkin kurang lebih sama kayak Mas Andi ya. Jadi kreatif dan inovatif ya, terus juga totalitas juga. Nah, terus kalau untuk harapannya mungkin berharapnya sih RSNU bisa lebih berkembang lagi ya, menjadi yang lebih baik lagi gitu, apalagi kalau bisa sampai di tingkat Jawa Timur ya gitu, atau mungkin nasional, internasional gitu, iya gitu. Jadi ya tentu pengennya seperti itu. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk RSNU Tuban. Terima kasih Mas Andi, Mbak Lilis atas kehadirannya di Nukleus Podcast pada pagi hari ini. Saya pribadi sangat senang dan tentu saja penonton juga akan sangat senang mendapat pengalaman atau tambahan ilmu dari Mas Andi maupun Mbak Lilis ya. Pokoknya jangan lupa untuk teman-teman bisa konsultasi atau bisa terapi di Poliklinik Rehabilitasi Medik RSNU Tuban, buka hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7 sampai jam 21 gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan komen. Oke, sebelum kita menutup, kita jargon dulu ya. Oke, kita bareng-bareng. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.